negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya ingin membahas secara general tentang keadaan penegakan hukum beberapa tahun terakhir ini. Masyarakat peduli hukum, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan atau dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga perbuatan masyarakat, baik hubungan privat atau pribadi dengan seseorang yang lainnya, harus berdasarkan hukum. Begitu juga penegak hukum juga harus tunduk dan taat kepada hukum. Dalam arti bahwa masyarakat dan penegak hukum sama di hadapan hukum, yaitu ajas equality before the law. Artinya persamaan di muka hukum. Masyarakat peduli hukum, seperti yang saya katakan tadi, akhir-akhir ini, terutama beberapa tahun terakhir ini, sungguh banyak permasalahan hukum yang diulas, dibahas di publik. Terutama yang akhir-akhir ini yang menjadi viral, pembahasan tentang OTT tertangkap tangan oleh KPK, yaitu justru penegak hukum. Sebelum ke sana, saya perlu membahas bagaimana sebenarnya keadaan penegakan hukum di Republik ini, yaitu sebelum reformasi, saat reformasi atau pasca reformasi hingga saat sekarang. Masyarakat peduli hukum, kalau kita membaca literatur ataupun melihat keadaan sebelum reformasi, hukum cenderung dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan, dalam arti untuk tujuan penguasa. Bahkan saat sebelum reformasi sangat sulit untuk melaksanakan ajas persamaan di muka hukum. Namun kita bersyukur sejak reformasi hukum dijadikan sebagai panglima, di mana slogan tersebut sangat sering kita dengar. Bahkan masyarakat dan pemerintah juga bersepakat bahwa ke depan sejak reformasi hukum itu jadi panglima. Artinya semua keadaan, baik secara politik maupun secara ekonomi maupun secara penegakan hukum di dalam masyarakat, harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Itu keadaan yang kita inginkan, dan realisasinya memang pada saat KPK dilahirkan, khusus tentang korupsi sangat signifikan, di mana yang tadinya jangankan gubernur, camat atau bupati wali kota tidak pernah tersentuh oleh hukum pada saat sebelum reformasi. Namun pada saat reformasi, pertama-tama yang saya ingat pada saat itu, seorang gubernur ditangkap, yaitu Gubernur Aceh. Itulah awal daripada penegak hukum di bidang korupsi. Bahkan hingga saat ini sudah ratusan pejabat, baik bupati, wali kota, gubernur sampai menteri yang sudah diproses di pengadilan dan dinyatakan bersalah setelah dilakukan operasi tangkap tangan. Namun hal yang paling miris beberapa tahun terakhir ini adalah ternyata bukan hanya pejabat, justru belakangan penegak hukum, ya, dalam hal ini hampir semua oknum dari lembaga penegak hukum pernah ada yang terjaring OTT, baik itu jaksa, polisi, advokat, hakim. Sudah banyak yang diproses, bahkan telah dihukum, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu telah terbukti melakukan korupsi sehingga dia divonis bersalah dan dihukum. Saat ini sedang menjalankan hukuman.
akhir tahun 2022 kita dikejutkan oleh keadaan di mana 3 hakim yudisial di Mahkamah Agung dan advokat serta pegawai Mahkamah Agung terjaring OTT, yaitu pada saat menjalankan tugas untuk suatu penanganan perkara. Ironinya, dan dalam sejarah peradilan di Indonesia, baru kali ini ternyata 2 orang hakim agung dijadikan tersangka dalam perkara tersebut. Tanpa menafikan ajas praduga tak bersalah, sekalipun memang ini dalam proses, tapi justru kita dikagetkan. Bahkan Ketua Mahkamah Agung sendiri menyatakan permohonan maaf karena tidak disangka mitranya atau anggotanya sebagai hakim agung melakukan perbuatan yang justru tercela. Dan momen ini adalah momen yang harus kita gunakan untuk memperbaiki citra penegakan hukum. Belum lagi saat yang bersamaan adanya perkara Brigadir Joshua yang dibunuh, yang konon itu dilakukan atau terdakwanya adalah on kepolisian. Bahkan perkara ini juga sangat menguras tenaga baik masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan supaya hukum dan penegakan hukum ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini untuk mencapai negara yang adil dan makmur? Masyarakat peduli hukum, kita tidak perlu lagi untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, atau karena ini faktor ini. Menurut saya, semua pimpinan lembaga penegak hukum harus duduk secara bersama-sama, mengkaji dan melakukan terobosan yang signifikan agar keadaan permainan dalam tanda petik di pengadilan tidak terjadi lagi. Saya sendiri selaku advokat yang sudah menjalani profesi ini 33 tahun lebih, jujur saya menyatakan permainan tersebut bukan lagi baru-baru ini, sudah sejak lama. Tapi saya yakin masih banyak hakim yang baik, masih banyak polisi yang baik, masih banyak jaksa yang baik, masih banyak, bahkan lebih banyak lagi advokat yang baik. Oleh karena itu, jangan karena perkara segelintir oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan tercela, akhirnya semua lembaga penegak hukum hilang kepercayaannya di hadapan masyarakat. Ingat, apabila hukum tidak dihargai, dipercayai, cenderung akan terjadi main hakim sendiri. Gejala ini juga pernah kita hadapi dulu waktu baru-baru reformasi. Ahli sosiologi Sarjono Jatiman saat itu menyatakan terjadinya main hakim sendiri adalah karena masyarakat tidak percaya kepada hukum dan penegak hukum. Mari kita semua wajib untuk mengubah keadaan ini dan juga harus melakukan secara benar dan sesuai dengan profesi masing-masing, yaitu jaksa, hakim, polisi, dan juga advokat. Kembali kepada integritas moral
dalam melaksanakan tugasnya. Hidup cuma sekali. Mari kita lakukan tugas kita, terutama penegak hukum, untuk mengabdi demi bangsa ini. Karena hal ini juga untuk generasi yang akan datang, generasi muda yang akan melanjutkan, sehingga penegakan hukum benar-benar bisa terwujud dan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai sejahtera, dan adil dan makmur. Salam John S.E. Panggabean. Kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya.